Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Guru Amir. Kita akan bersama-sama membahas tentang poin B. Poin B adalah haji. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ada baiknya Bapak mengingatkan kepada kalian semuanya agar yang pertama, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tentunya sebelum mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, Pak Amir bertanya kepada kalian semuanya, gimana kabarnya? Semua sehat? Semoga semuanya sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Setelah mempersiapkan diri, kalian tentunya buku paket dipersilahkan disiapkan untuk dibuka, kemudian buku LKS, kemudian juga yang terakhir buku tulis bersama alat tulisnya. Ingat, setiap pekerjaan tugas yang diperintahkan guru silahkan kalian tulis di buku tulis ya. Jadi tidak banyak bertanya apa di buku LKS atau di buku tulis. Sebaiknya di buku LKS ditulis juga tidak masalah, apalagi di buku tulis. Jadi di buku LKS ditulis, di buku tulis juga ditulis, itu lebih baik. Semakin kita banyak menulis maka semakin hasilnya baik. Tulisan itu akan menjadi baik kalau kita senang menulis. Kita masuki pembelajaran ini. Untuk itu kalian persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pak Amir mengucapkan selamat mengikuti. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, marilah kita awali bersama-sama pembelajaran ini dengan mengucapkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kalian persiapkan untuk membuka buku paket, ada di halaman 82-83. Silakan dibuka. Judulnya tidak lain dan tidak bukan, kalau di buku LKS judulnya Dahsyatnya Persatuan dalam Ibadah Haji dan Umroh, ada di halaman 82, halaman 83. Silahkan dibaca. Kemudian pada buku LKS ada di halaman 26, poin B tentang haji. Kita bisa mengikuti pengertian dan hukum haji ya, karena haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji pelaksanaannya telah ditentukan yaitu pada bulan Dzulhijjah. Nah, secara bahasa haji berarti menuju. Kemudian ibadah haji artinya menyengaja mengunjungi Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari ridhonya. Ibadah haji wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang telah mampu. Mari kita bersama-sama membaca Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 97. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Jangan lupa ketika kita membaca Al-Quran, sebaiknya jiwa kita disucikan terlebih dahulu, ambil air wudhu, kemudian kita baca Al-Quran agar kita mendapatkan barokahnya daripada
huruf-huruf Al-Quran dan ayat-ayat suci Al-Quran. Baiklah, saya awali dengan pembacaan Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kita ulangi bersama-sama supaya lebih lancar dan tidak salah baca. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, yang hunah dibaca hunah, yang idhar, yang dibaca jelas harus dibaca jelas, jangan ketukar. Oke, kita ulangi bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqami Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Nah, agar kalian bisa mengikuti pembacaan seperti yang Pak Amir baca, tentunya video ini kalian ulang-ulangi untuk ditonton sampai habis. Ketika pada putaran ayat suci Al-Quran, kalian boleh dibaca diulang-ulang agar kalian dapat memahami bacaan dengan baik dan benar sebagaimana kaidah ilmu tajwid. Nah, anak-anakku, marilah kita perhatikan terjemahan daripada surah Ali Imran surah ketiga ayat 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yakni Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 97. Nah, kandungan ayat ini mengandung perintah diwajibkannya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maksud kata mampu di sini adalah mampu secara material yang meliputi pembiayaan, kemudian biaya untuk dirinya sendiri, biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, begitu. Kemudian juga mampu secara fisik,
sehat badannya, kemudian juga mempunyai pengetahuan tentang manasik haji. Jadi ada ilmunya. Kita pelaksanaan ibadah haji itu disertai dengan ilmu tentang manasik haji. Nah, orang Islam yang sudah mampu tetapi tidak menunaikan ibadah haji, dia akan mendapatkan dosa. Karena apa? Karena meninggalkan kewajiban atau perintah untuk berhaji. Nah, berdasarkan pelaksanaannya, ibadah haji ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad itu melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sendiri-sendiri dan mendahulukan ibadah haji. Kemudian yang kedua haji tamattu, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh di bulan haji yang sama dengan cara mendahulukan ibadah umroh. Dan yang ketiga haji qiran, yaitu melaksanakan haji dan umroh di dalam satu niat. Itulah 3 pembagian haji. Kemudian memasuki syarat wajib haji, kalian baca halaman 27, termasuk di dalamnya ada rukun haji. Kemudian wajib haji ada di halaman 28 buku paket, buku LKS. Kemudian sunnah haji, larangan haji ada di halaman 28 di buku LKS. Termasuk di sana halaman 29 ada yang namanya dam. Dam itu denda. Ada dam haji, berarti ada denda haji. Apa itu di dalamnya tentang denda haji? Kalian baca. Selanjutnya yang nomor 8, keutamaan haji. Nah, keutamaan haji halaman 30 di buku LKS ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini sudah kalian kerjakan pada pertemuan yang lalu, maka pada pertemuan yang sekarang kalian diberikan tugas. Apa tugasnya? Membuat pertanyaan. Jadi kalian menulis di buku tulis, membuat pertanyaan tentang haji. Berarti kalian yang bertanya, Pak Guru Amir yang menjawab. Oke, jelas dan paham? Nah, kalian laksanakan, kalian tulis pertanyaannya 5 saja tentang haji. Kalian membuat pertanyaan, Pak Guru Amir menjawab. Nah, selanjutnya pada poin C ada umroh. Ada pokok bahasan umroh, sub pokok bahasan umroh. Di sini kalian nanti membaca halaman 30 buku LKS. Pengertian umroh, hukum umroh, waktu umroh, begitu dibaca. Kemudian 4-nya syarat, rukun, dan wajib umroh. Nah, yang terakhir tugas mandiri halaman 31 kalian kerjakan. Nah, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Mengapa umroh disebut juga haji kecil? Silahkan kalian tulis di buku tulis. Nanti dipoto, jangan lupa di buku tulisnya ditulis nama dan kelas. Ditulis nama dan kelasnya. Nah, nanti selanjutnya ada di halaman 32, kalian membuat rangkuman. Apa rangkumannya? Ya, rangkumannya mencatat tentang hikmah zakat, hikmah haji, dan hikmah umroh. Itu penting sekali supaya kalian mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana kita mengeluarkan zakat, bagaimana kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita sudahi pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca kalimah hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.